Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MUI TV dimanapun Anda berada. Saat ini Lembaga Pentasih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia yang bekerjasama dengan BRIN mengadakan pelatihan standarisasi pentasihan buku dan konten keislaman angkatan pertama, di mana diadakan pada hari Senin 16 Juni 2025 di kantor BRIN Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Marsudi Syuhud. Berikut liputannya. Dibuka Al-Fatihah. Karena kita hidup di negara yang aman, nyaman, kita bisa menulis buku, mengkritik sekritik-kritiknya, memuji sepuji-pujinya. Ketika kita lihat medsos, konten-konten hari ini, Masya Allah, itu susah untuk bisa menghentikan mana ini sesungguhnya yang hoax dan mana yang benar. Susah. Pentasihan buku ataupun konten keislaman itu saat ini sangat diperlukan. Karena apa? Karena orang Islam di Indonesia, terutama yang kaum muda, itu sudah tidak banyak belajar dari buku dan dari ustadz secara langsung. Jadi sekarang ustadznya sudah ustadz Google. Orang belajar keislaman itu lewat media sosial, apakah itu YouTube, apakah itu Instagram ataupun yang lain. Juga belajarnya dari media digital ya. Kalau ada apa-apa itu konfirmasinya ke media digital, ataupun juga dia kalau ingin mendalami dia ke artificial intelligence belajarnya. Dan oleh karena itu ini pentasihan review terhadap konten-konten keislaman menjadi sangat penting. Harapan saya ke depan komisi pentasihan dan review terhadap konten keislaman ini makin aktif, sehingga konten-konten keislaman yang ada di media sosial, yang ada di media digital ataupun yang ada di AI ya, seperti ChatGPT atau DeepSeek ataupun yang lain itu adalah konten-konten yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang selama ini sudah mengalir sejak dulu sebagai ajaran Islam Wasati, Islam yang moderat di Indonesia. Tujuan pelatihan standarisasi pentasih buku dan konten keislaman MUI ini adalah kita ingin melahirkan para reviewer atau para pentasih yang spesialis dalam masalah analisis konten-konten keislaman di berbagai platform, baik yang cetak ataupun elektronik atau bahkan sekarang di media-media sosial dan digital. Supaya apa? Ya supaya publik dalam menerima informasi dan mengkonsumsi konten keislaman itu biar terjaga. Dengan kegiatan pelatihan ini lahirlah para pentasih yang profesional, dan mudah-mudahan nih LPBK ini seperti DSN atau LPPOM ya. DSN itu melahirkan para profesional di bidang hukum ekonomi syariah kan, dan itu punya sertifikat dan kemudian ya dipakai oleh perusahaan-perusahaan, berdirilah perusahaan-perusahaan syariah gitu. LPPOM itu juga meneliti kehalalan suatu produk kan. Nah, kalau LPBK ini meneliti kehalalan, kesahan itu ya, kesahihan suatu produk, tapi produk buku gitu. Kalau DSN itu ekonomi, kemudian ekonomi syariah maksudnya, kemudian LPPOM itu makanan dan minuman halal. Nah, LPBKI berarti bacaan dan konten yang sahih atau yang halal begitu. Saya kira ini bagi kami di Pusat Riset Agama adalah kegiatan yang kedua. Setelah beberapa waktu yang lalu kami juga ada kegiatan dengan Majelis Ulama Indonesia, dan ini saya pribadi menganggap ini kegiatan yang penting ya. Pertama soal literasi buku, ini bagaimana kemudian MUI berperan untuk memastikan bahwa buku-buku yang beredar di masyarakat adalah buku-buku yang sahih, yang katakanlah yang valid, yang berkualitas, dan juga memastikan ditulis
dari sumber-sumber rujukan yang kredibel, dan juga tentu buku-buku tentu tidak hanya yang cetak ya, termasuk juga buku-buku elektronik, dan bahkan juga tidak hanya buku tetapi juga konten-konten keislaman. Demikian tadi kegiatan pelatihan standarisasi pentasihan buku dan konten keislaman angkatan pertama. Saya Skarulandari beserta Renaldi melaporkan untuk MUI TV.